Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas terkait penilaian tengah semester materi Bahasa Indonesia. Yang sudah anak-anak ikuti waktu ini, hari ini kita akan bahas bersama soal yang telah anak-anak jawab waktu ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung akan membahas soal nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, ini dia. Untuk nomor 1 dan nomor 2, itu soalnya adalah terkait dengan wacana cahaya di langit Eropa ya, 99 cahaya di langit Eropa ini. Bapak perhatikan soal nomor 1 dulu. Dilihat dari jenisnya, teks tersebut termasuk ulasan titik-titik. Nah, A. Film, B. Novel, C. Cerpen, D. Cerita. Bagaimana cara menjawab ini? Termasuk ulasan apa? Kita tadi kata kunci ya. Ketika kata kunci pada wacana ini, di paragraf pertama kita lihat coba di situ ada kata kunci tidak? Nah, di sini ini ada kata kunci. Film. Nah, ini. Tapi konflik utama film ini bukanlah cinta Rangga dan Hanung. Jelas jawabannya. Berarti dilihat dari jenis teks tersebut termasuk ulasan. Iya, jawabannya adalah A. Film. Yang soal nomor 1. Kemudian lanjut soal nomor 2. Teks tersebut, struktur teks ulasan bagian, kan ada orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, kembali kita lihat wacana di atas. Di sini yang pertama, akting Acha dan Abimana kembali meyakinkan dengan alur yang berbeda dari prequelnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Kemudian di sini ada, tapi konflik utama film ini bukanlah cinta Rangga dan Hanum. Kemudian pada kedua, cerita tersebut melibatkan banyak orang yang menjadi korban, keluarga korban dan simpati dari masyarakat di Amerika. Kisah film ini merangkum kemarahan para Islam. Nah, di sini ada kata merangkum ya. Kisah film ini merangkum. Ada kata kisah film ini merangkum, ada kata merangkum. Dari kata ini kita bisa ambil simpulan di sini bahwa ini merupakan bagian dari apa? Rangkuman cerita ini. Tidak lain merupakan sebuah sinopsis ya. Di jawabannya nomor 2 itu teks tersebut struktur teks ulasan bagian sinopsisnya ini. Ada kita rangkum di sini kita pakai. Tuh. Kemudian lanjut soal nomor 3. Nah, ini dia. Untuk soal nomor 3, 4 dan 5 itu sudah disajikan 4 kalimat ya. 4 kalimat nih. Ini untuk yang 4 kalimat ini untuk soal nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Coba kita baca dulu. Kalimat pertama. Kumpulan cerpen gerhana mengisahkan kehidupan orang-orang kecil. Kalimat kedua. Padahal dengan gaya beliau yang khas, Muhammad Ali mampu mengisahkan kehidupan masyarakat atas dengan kemasan menarik. Kalimat ketiga. Tetapi penyelesaian yang disajikan di setiap cerpennya kurang memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. 4. Seharusnya Muhammad Ali dapat mengemas akhir cerita dari setiap cerpennya dengan menarik. Itu wacananya, ada 4 kalimat. Sekarang pertanyaan yang nomor 3 kita langsung. Hal yang diulas dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. A. Kelemahan karya, B. Kelebihan karya, C. Keunggulan karya, D. Kehebatan karya.
Yang mana kira-kira anak-anak? Dari keempat kalimat ini, kalimat pertama, kedua, ketiga, dan empat. Bisa dibayangkan oleh anak-anak di rumah? Kalimat yang mana? Apakah ini merupakan kelemahan, kelebihan, atau keunggulan? Iya. Kutipan teks tersebut ini merupakan kelemahan. Kenapa? Ini pada kalimat yang nomor 3. Coba diperhatikan, ya. Nah, ini. Ada kata, tetapi penyelesaian yang disajikan di setiap cerpennya kurang. Nah, ini dia. Kurang memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Nanti, hal yang diulas dalam kutipan teks tersebut adalah kelemahan karya. Oke, itu nomor 3. Kemudian lanjut nomor 4. Pernyataan yang berupa syarat pada teks tersebut terdapat pada nomor A4, B3, C2, D1. Yang mana kira-kira? Jika orang memberikan saran, kita harus ingat kata kunci apa yang biasanya dipakai. Ketika misalnya menyuruh orang untuk membuang sampah pada tempatnya, itu ada kata kuncinya yang dipakai. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Tolong jangan parkir di sini. Seharusnya kamu belajar di rumah. Nah, itu ada kata-kata berupa saran, ada kata kuncinya. Sekarang kembali kita lihat keempat kalimat tadi. Yang mana kira-kira merupakan saran. Yang ketiga itu kelemahan. Karena ada kata tetapi. Iya, ini kalimat nomor 4. Karena ada kata seharusnya. Ini adalah kata kunci daripada kalimat atau sebuah saran, memberikan saran. Ini ya. Seharusnya Muhammad Ali dapat mengemas akhir cerita dari setiap cerpennya dengan menarik. Itu ada kata seharusnya, itu termasuk saran itu. Berarti jawabannya adalah kalimat nomor 4. Baik, lanjut. Yang nomor 5. Pernyataan yang menyatakan kekurangan karya pada teks tersebut ditunjukkan pada kalimat A1, B2, C3, D4. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 5, itu sudah tadi sebenarnya kita temukan pada soal nomor 3. Tentang kelemahan karya. Kalimat itulah yang menunjukkan kekurangan daripada karya yang diulas. Seperti itu terdapat pada kalimat nomor 3 ya. Tetapi penyelesaian yang disajikan di setiap cerpennya kurang. Nah, kurangnya kurang memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang menyatakan kekurangan karya pada teks tersebut ditunjukkan pada kalimat nomor 3. Jawabannya adalah C, anak-anak. Ya. Itu dulu untuk pembahasan soal objektif. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian B, yaitu soal esai. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks ulasan. Barangkali anak-anak sudah belajar di rumah ya. Sudah dipelajari jauh sebelumnya tentang pengertian teks ulasan pada buku elektronik yang Pak bagikan, untuk pada mungkin bisa belajar lewat Google mungkin di rumah tentang pengertian tes ulasan itu. Tes ulasan itu tiada lain adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Ingat ya, teks ulasan itu berisi ulasan, penilaian atau review, penilaian di sini ya, tentang suatu karya, entah itu berupa buku, entah itu film atau drama. Yang mana teks ulasan juga disebut dengan istilah resensi.
Kalau nanti ditanya apa itu resensi? Resensi itu sama artinya dengan teks ulasan, ya. Itu soal yang nomor 1. Kemudian lanjut yang nomor 2. Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Nah, ini juga anak-anak yakin sudah paham nih. Kalau sudah dibaca nih pasti dipahami langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah menyusun teks ulasan, yang pertama itu adalah mencatat identitas karya yang akan kita ulas, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting. Itu yang perlu kita catat. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Kelebihannya apa, menariknya di mana, keunggulannya. Terus kalau ada kekurangan, di mana kelemahannya, itu yang kita ulas. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Ini karena membuat simpulan nanti tentang karya yang kita ulas. Dan yang terakhir, ada namanya saran untuk penikmat karya. Membuat saran-saran untuk penikmat karya. Nah, itu ya anak-anak pembahasan kita hari ini terkait penilaian tengah semester Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2, ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan nanti sudah bisa dibayangkan reka-reka nanti berapa kira-kira nilai yang didapat. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Tetap semangat.